Saat dia berbicara, wanita tua itu menghela nafas dengan nada tenang dan berkata pelan, "Kurasa dia mungkin menyalahkan kedua keluarga kita atas kematian orang tuanya." Duncan berkata tanpa komitmen, "Ini, saya tidak tahu situasi spesifiknya, jadi saya tidak bisa memastikannya." Wanita tua itu berkata lagi, "Tama sangat pintar, dan dia dididik dengan sangat baik sejak dia masih kecil. Jika dia masih hidup, maka dia tidak boleh tersesat seperti anak-anak yang kau sebutkan itu, jadi kupikir hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dia bersembunyi dan tidak ingin melihat kita, yang lain adalah seseorang menyembunyikannya dan dia tidak ingin kita tahu. Aku lebih condong ke yang terakhir karena begitu banyak orang mencari keberadaannya tetapi tidak dapat menemukannya. Seorang anak berusia 8 tahun, bagaimana mungkin dia bersembunyi dari semua orang?" Marshall mau tidak mau bertanya, "Bu, siapa yang akan menyembunyikan Tama?" Wanita tua itu berkata dengan ekspresi serius, "Siapa yang menyembunyikannya? Aku tidak tahu, tapi hanya ada dua kemungkinan, yang satu baik dan yang lain buruk. Yang baik mungkin bawahan Sarah dan Cahya Renza, dan yang jahat mungkin adalah musuh mereka atau orang-orang dengan motif tersembunyi." Marshall mengerutkan kening, "Bu, kita telah mencari semua bawahan kakak iparku di negara ini. Mereka tidak tahu keberadaan Tama, dan mereka semua sama cemasnya dengan kita." "Ya," wanita tua itu mengangguk, "itu memang perasaan yang kumiliki saat itu, tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati. Jika salah satu dari mereka berbohong, kita tidak memiliki cara untuk memverifikasinya." Marshall bertanya, "Kalau begitu, apakah ibu ingin bertanya lagi kepada mereka?" "Ya," wanita tua itu berkata dengan ekspresi tegas, "kali ini, aku harus mencari tahu keberadaan Tama. Jika di Jakarta tidak dapat menemukan mereka, aku akan terus mencari." Di seluruh dunia, pukul 9 waktu New York, jet pribadi modifikasi Boeing 00 ini lepas landas dari Bandara Kennedy menuju Jakarta, 748 km jauhnya. Setelah 12 jam penerbangan, pesawat keluarga Poland mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 9 waktu setempat. Staf yang tiba di Jakarta sebelumnya mengatur konvoi untuk membawa pasangan tua, Marcel, Duncan, dan lainnya ke Cempaka Villa. Hari sudah larut malam ketika konvoi tiba di Cempaka Villa. Saat ini, Cempaka Villa sangat tenang dan nyaman, dan pengurus rumah tangga langsung membawa mereka berempat ke villa di tengah. Setelah lebih dari 10 jam kelelahan, keempatnya agak kelelahan. Setelah mereka diberi kamar, mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Villa tunggal Cempaka Villa memiliki area yang luas, dengan struktur 3 lantai di atas tanah dan 1 ruang bawah tanah, dengan area yang dapat digunakan setidaknya 800 hingga 900 meter persegi. Karena luasnya yang cukup luas, setiap kamar didesain memiliki suite kamar mandi tersendiri. Pasangan tua itu tinggal di kamar terbesar di lantai 3, Marshall tinggal di sebelah mereka, dan Duncan untuk sementara tinggal di seberang Marshall. Kembali ke kamar, Duncan tidak peduli dengan istirahat, jadi dia mengirim pesan ke Tama, memberitahunya bahwa dia telah tiba di Cempaka Villa. Saat ini, Tama sedang berbaring di samping Alena, menunggu laporan Duncan. Alena di sampingnya sudah tertidur, dan ketika dia menerima kabar dari Duncan, dia dipenuhi emosi sesaat. Yang benar-benar membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama adalah kedatangan kakek neneknya, yang tanpa sadar mengingatkannya pada masa lalu, hari ketika orang tuanya terbunuh. Sejak pesawat kakek dan nenek lepas landas, pikiran Tama dipenuhi dengan berbagai penggalan kejadian itu. Saat orang tuanya mengalami kecelakaan, Tama masih mengikuti pelajaran di sekolah. Cuaca saat itu sudah pertengahan hingga akhir Juni, dan libur akan segera dimulai. Cuaca di Jakarta sangat panas dan menyedihkan hari itu,
dengan awan gelap menutupi langit dalam waktu yang lama, hingga sore hari, dengan suara guntur, langit tiba-tiba turun hujan lebat. Hujan sangat deras sehingga hanya butuh 10 menit untuk menutupi seluruh taman bermain sekolah. Tama masih ingat bahwa saat itu ada guntur dan hujan, bahkan banyak anak di kelas yang ketakutan dan menggigil. Dan pada saat itu, pintu kelas tiba-tiba didorong terbuka. Leo yang sudah basah kuyup dan diguyur hujan, bergegas masuk ke dalam kelas terlepas dari halangan guru, mengangkat Tama yang sedang duduk di kursi dan bergegas keluar dari kelas. Tama masih ingat di tengah hujan, ada lebih dari selusin pria paruh baya berbaju hitam. Wajah mereka tertutup hujan, dan pakaian mereka melekat erat di tubuh mereka karena basah kuyup, membuat mereka terlihat sangat malu. Yang lebih mengejutkan Tama, bahkan lebih, adalah bahwa masing-masing dari mereka menggendong seorang anak laki-laki yang usia, bentuk, dan pakaiannya sangat mirip dengannya. Setelah Leo memberi perintah, selusin orang mengambil selusin anak dan segera berkumpul di tempat semula. Tersebar ke segala arah, dia dipeluk oleh Leo, berlari liar di tengah hujan. Belakangan, Tama dikirim ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Sebelum pergi, dia memberitahu Tama bahwa orang tuanya telah dibunuh, dan menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada siapapun dalam hidup ini. Tama yang bodoh tidak punya waktu untuk bersedih. Leo menghilang dari panti asuhan, dan sejak hari itu, Tama tinggal di panti asuhan sebagai yatim piatu selama 10 tahun penuh. Dalam beberapa tahun pertama dari 10 tahun, dia menjalani kehidupan yang hampir terisolasi dari dunia. Saat itu, ia mengenyam pendidikan dasar di panti asuhan. Panti asuhan tidak pernah mengatur agar mereka pergi keluar. Tidak ada tamasya musim semi, menyapu makam, kunjungan, atau pertunjukan. Anak-anak ini tinggal di panti asuhan setiap hari. Para bibi di panti asuhan melakukan beberapa pekerjaan rumah sesuai kemampuan mereka, dan bahkan ladang sayur di panti asuhan sering membutuhkan anak-anak ini untuk membantu merawatnya. Saat itu, Tama selalu berpikir bahwa panti asuhan tidak boleh memiliki dana, dan sangat jarang memastikan bahwa mereka dapat mengenyam pendidikan dan memiliki makanan yang cukup. Tetapi baru setelah dia bertemu Gemma lagi, dan dia bertanya kepada Leo, dia mengetahui bahwa sebenarnya, semua ini diatur oleh Leo sejak awal. Alasan mengapa panti asuhan mengisolasi mereka adalah untuk melindunginya sendirian. Itu juga tahun-tahun isolasi dari dunia yang membantunya menghindari pencarian semua orang. Apakah itu kerabat Tama, teman orang tua, atau musuh yang menginginkan nyawa Tama? Mereka semua menetapkan target mereka di tempat selain Jakarta setelah beberapa tahun mencari tanpa hasil. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun dan begitu banyak orang menggali di Jakarta, Tama masih berada di kota ini. Sekarang, setelah selang 20 tahun, kakek, nenek, dan paman datang ke sini lagi, dan melalui deskripsi Duncan dan Sarah, Tama tahu bahwa kakek dan nenek tidak pernah menyerah mencarinya selama bertahun-tahun, jadi jauh di lubuk hati Tama, dia juga ingin mengenali keluarga neneknya, setidaknya agar kedua orang tua itu berhenti khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas hidup dan matinya yang tidak diketahui. Namun, ketika dia berpikir bahwa Black Mamba masih tidak mau membiarkan keluarga kakek dan neneknya pergi, dia hanya bisa menekan pemikiran ini untuk sementara. Tapi kakek dan nenek sudah tiba di sini, dan menilai dari postur tubuh mereka, mereka seharusnya berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia akan hidup di bawah hidung mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Dalam hal ini, dia harus memastikan untuk tidak mengungkapkan dirinya. Tidak mudah memikirkan identitasnya. Namun, meski hatinya penuh emosi, dia tetap tidak mengubah keputusannya. Dia hanya bisa berharap kakek nenek yang berada di dekatnya tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengannya. Malam ini, Tama begadang semalaman.
Tetapi kakek nenek, paman, dan Duncan yang tinggal di Cempaka Villa semuanya tidur sangat nyenyak. Orang tua Nicholas sudah lama menderita gangguan tidur. Dia tidak tidur nyenyak setidaknya selama 10 tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir, waktu dia benar-benar bisa tertidur tidak lebih dari 5 jam sehari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.